Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang akan dibahas pada pagi ini adalah diet pada pasien infeksi. Ya, kalau kemarin kita membahas diet mengenai orang sehat, sekarang kita bahas diet mengenai penyakit infeksi. Tujuannya apa? Agar teman-teman tuh bisa menyusun diet pada orang dengan sakit infeksi. Di sini sebenarnya yang dicontoh hanya dua penyakit, itu penyakit HIV sama penyakit saluran kemih. Nah, tapi fokus saja ke satu penyakit, yaitu penyakit HIV ya. Tapi sebelum kita berlanjut, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman, potensinya apa? Potensi yang harus dikuasai teman-teman dengan adanya bahasan ini, yaitu menyusun diet pada pasien dengan penyakit infeksi. Ya, terus ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu teman-teman harus mampu menjelaskan konsep penyakit infeksi. Ya, udah tahu ya, insya Allah udah pernah belajar di IPPD infeksi. Nah, ini akan diulas sedikit ya nanti dengan video-video yang menarik. Terus kedua, dapat menyebutkan mikroorganisme penyebab penyakit infeksi. Terus ketiga, dapat menyebutkan penyakit infeksi apa aja. Terus yang keempat, dapat menyusun pola diet bagi pasien infeksi. Ya, hanya 4 lah, gampang ya. Ya, teman-teman, lanjut kegiatan pembelajarannya. Ya, teman-teman dengerin video lihat video saya, dengarkan dengan baik. Terus bayangkan, simulasikan dengan poster-poster atau video-video yang akan saya coba share nanti. Terus tonton tayangan diet ini ya, dengan nanti teman-teman serius ya, jangan main-main ya, soalnya akan beda hasilnya nanti. Ya, teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara penyakit infeksi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, ya, mikroba patogen. Jadi penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen itu adalah infeksi. Tapi kalau tidak ada mikroba patogen di situ, maka itu bukan infeksi. Patogen itu apa? Ya, patogen itu adalah yang bisa menyebabkan penyakit atau parasit ya, dalam tubuh kita itu parasit. Nah, bakteri juga banyak yang bukan patogen. Ada bakteri yang melakukan upaya pencernaan di lambung, ada juga di usus. Nah, itu bakteri yang bermanfaat dan bukan patogen. Dia bukan parasit, dia berada di situ dan untuk mengurai atau membantu penguraian makanan yang kita makan sehari-hari. Malah ada juga bakteri yang kita minum, seperti Yakult ya, yogurt atau kefir, itu banyak mengandung mikroba atau bakteri. Nah, itu. Jadi infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen yang bersifat dinamis. Dinamis itu artinya dia akan berubah-berubah sesuai dengan perkembangan tubuh kita ya. Nah, itu ya. Pahami ya teman-teman. Apa? Review dulu. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat dinamis. Apa aja mikroba penyebab infeksi itu? Mikroorganisme apa aja? Yang pertama, virus. Apa jenis virus yang menyerang manusia? Misal ya, virus HIV, lagi Ebola, Corona, virus tuh. Rubella, campak, nah itu nanti contoh-contohnya. Terus bakteri apa? Bakteri yang menyebabkan penyakit saluran kemih misalnya, bakteri E. coli. Tapi bakteri E. coli di tubuh, di usus, dia bermanfaat loh. Ya, tapi kalau dia keluar dari habitatnya, dia menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya. Terus berikutnya jamur. Jamur apa aja yang contoh penyakit jamur? Kutu air, ya itu yang di sela-sela. Terus yang ada di lidah, ini biasanya ada jamur di lidah ini. Bagi orang yang turun dari tubuhnya seperti orang yang HIV, itu di sini banyak tuh jamur di lidahnya. Nah, terus jamur juga ada suka di kepala, jadi ketombe ya, bisa ya jamur jadi ketombe ya. Terus ada juga parasit. Parasit itu apa?
hewan yang kecil yang dia itu seperti eh, ya semodel larva ya, atau semodel hewan kecil tungau. Tungau itu parasit sama larva scabies parasit, atau parasit yang ada di tubuh nyamuk seperti Anopheles ya, penyebab penyakit malaria. Nah, itu 4 macam mikroorganisme infeksi. Jadi teman-teman harus tahu ya. Kan udah belajar tadi apa IPPD. Nah, pencegahannya gimana? Pertama, lakukan kebersihan diri, lakukan pemeriksaan rutin, vaksinasi ya, cuci tangan, jaga kebersihan, buang sampah tempat tempatnya, jangan sembarangan. Terus barang-barang pribadi nggak boleh nyatu ya sama orang lain. Handuk, sikat gigi itu sendiri-sendiri. Nah, itu akan mencegah tertularnya satu orang ke orang yang lain. Atau dalam hal ini seks yang sehat. Apakah dari seks yang tidak sehat itu akan menyebabkan penyakit? Banyak. Salah satunya adalah HIV ya, terus keduanya hepatitis C. Itu juga dari hubungan seks ya, karena terdapat cairan cairan kelamin tersebut mengandung virus yang jumlahnya konsentrasinya sangat banyak sekali virusnya. Nah, hati-hati kita untuk melakukan eh, seks yang aman. Aman itu apa artinya? Yang pertama udah halal ya, itu udah nikah, atau perempuan udah nikah, silahkan itu sehat, aman, jadi bersih lah gitu ya. Terus yang keduanya adalah kalau salah satu ada penyakit, ya, itu bisa memakai kondom. Salah satu yang sini udah nikah nih, udah nikah. Salah satu ada yang sakit. Nah, itu seks yang sehatnya memakai kondom. Kalau nggak memakai kondom, nanti dia akan saling menularkan. Ya, dari istrinya atau suaminya, atau suaminya ke istrinya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya video-video mengenai apa saja penyakit-penyakit yang timbul ya, dari mikroba tersebut. HIV/AIDS. Ya, ini. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. Barulah saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Geng sehat, perlu tahu juga tanda-tanda infeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38-40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan di HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar, tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi.
penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau hubungan seksual sesama pria merupakan faktor risiko utama penularan virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan HIV. Misalnya pada pengguna narkoba suntik. Selain HIV, pemakaian jarum suntik secara bergantian memiliki risiko penularan virus lain seperti hepatitis. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah. Tetapi, kejadian ini semakin jarang terjadi karena telah diterapkan screening darah donor yang ketat. Yang keempat, dari ibu hamil ke janin. Seorang ibu yang sedang hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya ke bayi melalui kehamilan, persalinan maupun ASI. Namun, angka kasus ini sudah sangat menurun. Karena ibu hamil dengan HIV dianjurkan mengonsumsi obat antiretroviral yang telah terbukti efektif mencegah penularan ke bayi. Kamu bisa mencegah tertular HIV dengan menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, sunat pada pria. Hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau bekas toilet. Kamu tidak perlu menjauhi mereka. Berikan dukungan kepada penyandang HIV atau ODA atau orang dengan HIV/AIDS sehingga mereka dapat minum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV. Ya, itu ya teman-teman mengenai HIV, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, setelah kita tahu, berarti kita harus berusaha untuk menghindarinya ya. Kemarin udah dibahas tuh, laki perempuan harus bergaul dengan sehat ya. Ingat kontrol yang harus dijaga itu kontrolnya ya. Ya, terus berikutnya apa penyakit virus yang lain? Itu polio. Yuk kita ikuti tayangannya silahkan. Untuk polio ya, di polio itu ada yang memang lumpuh, ada yang enggak. Tapi polio sekarang udah punah karena sudah full ya, anak yang baru lahir itu usia 9 bulan divaksinasi polio. Di mana dengan cara apa vaksinasi polio itu ditetesin di mulut ya. Tetesin di mulut, caranya seperti itu. Dia bukan disuntikan, tapi dia ditetesin ke mulut. Iya, berikutnya apa nih? Berikut apa? Bukan, campak, berikutnya campak. Ya, kita lihat lagi tayangannya, silahkan.
Nah, itu penyakit campak. Campak di sini adalah campak rubella ya. Campak rubella yaitu campak yang parah. Tadi banyak ya bahasa bercaknya, merah-merah. Tapi kalau yang sekarang itu suka ada yang nyebutnya tampak. Tampak itu bukan campak yang ini ya, beda lagi. Dia hanya merah di sekitar punggung sama perut aja. Tapi biasanya dia akan hilang 5 atau 10 hari ya, hilang nanti merah. Ya, teman-teman, satu lagi. Oke, maaf. Satu lagi yaitu pneumonia dari bakteri. Ya, oh iya, satu lagi ada penyakit cacingan ya. Penyakit yang diakibatkan oleh cacing yaitu parasit ya. Kita ini nih ya. Silakan dilihat, cek kita. Bisa ya. Apa itu cacingan? Cacingan adalah infeksi yang diakibatkan oleh cacing yang ditularkan melalui medium tanah. Pernah nggak sih Anda merasa gatal-gatal pada daerah pantat Anda? Duh, kasihan banget deh. Sehingga mengganggu kualitas tidur Anda di malam hari. Karena gatal, secara tidak sadar Anda menggaruk-garuk pantat Anda. Ih, jorok banget deh. Bisa jadi gatal-gatal pada daerah pantat Anda disebabkan oleh infeksi cacing kremi atau cacing Enterobius vermicularis. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis adalah infeksi cacing yang biasa menyerang dalam satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Biasanya menyerang anak-anak berusia 5-14 tahun yang secara aktif bermain bersama, tinggal bersama, dan tidur bersama. Cacing kremi adalah cacing yang berwarna putih dan berbentuk seperti benang yang biasa hidup pada daerah sekum hingga pada daerah anus atau pantat kita. Kok bisa ya ada cacing di dalam tubuh kita? Yuk kita lihat siklus hidup cacingnya. Dimulai dari seseorang yang terinfeksi cacing kremi, di mana di dalam ususnya terdapat cacing kremi jantan dan betina dewasa. Ketika cacing tersebut kawin, maka cacing betina akan bermigrasi pada malam hari turun menuju anus untuk meletakkan ribuan telurnya. Migrasi cacing menuju pantat ini yang mengakibatkan pantat menjadi iritasi dan terasa gatal pada malam hari, sehingga secara tidak sadar Anda menggaruknya dan menyebarkan telur cacingnya ke lingkungan sekitar Anda seperti pakaian, tangan Anda sendiri, selimut, celana, dan lain-lain. Larva yang ada di dalam telur juga akan matang dalam waktu 4-6 jam. Nah, apabila telur cacing kremi termakan oleh kita, maka larva dari telur tadi akan menjadi cacing dewasa dalam tubuh kita. Bagaimana cara penularannya? Yang pertama, langsung dari tangan yang terkontaminasi oleh cacing kremi. Yang kedua, retroinfeksi. Retroinfeksi di mana telur yang menetas menjadi larva di sekitar pantat akan masuk ke dalam usus melalui anus. Yang ketiga, infeksi melalui pakaian, selimut, spray, kasur, sarung bantal pasien yang terkontaminasi oleh telur cacing kremi. Lalu tanda dan gejalanya seperti apa ya? Kadang bersifat asimptomatif atau tidak ada gejala sama sekali. Terasa gatal terutama saat malam hari. Lalu karena keseringan menggaruk, pantat kita menjadi iritasi dan nyeri. Lalu bagaimana pencegahannya? Cuci tangan menggunakan sabun, gunting kuku secara rutin, hindari menghisap-hisap jari, dan hindari menggaruk-garuk pantat. Ya, itu teman-teman penjelasan terakhir mengenai cacing. Dan oh iya teman-teman sekalian, bahwa semua hal tadi itu infeksi, baik itu virus, bakteri, atau cacing, itu semuanya bisa dicegah. Coba teman-teman sekarang dikasih tugas ya, untuk membuat satu poster yaitu tentang pencegahan penyakit dengan mencuci tangan. Judul posternya itu ya, pencegahan penyakit dengan mencuci tangan. Di situ ada yang memeragakan mencuci tangan yang baik dan benar itu 6 langkah.
Boleh foto kalian masing-masing atau boleh download di internet. Dibikin ukuran besar ya, nanti akan dipajang di kelas kita. Ya, akan dipajang di kelas kita. Murah lah kalau untuk A3 kan ukuran A3 itu 500 per lembarnya. Nah, nanti kita bikin aja 2 atau 3 lembar, kita pajang di pojok-pojok atau sudut-sudut tempat mencuci tangan. Ya, oke siap tugasnya ya, siap ya. Siap, insya Allah. Nah, sekarang kembali ke penyusunan diet. Jadi penyusunan diet itu bagi orang yang sakit adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi serta untuk mempertahankan berat badan yang ideal yang diharapkan. Ya seperti teman-teman semua udah menghitung kan berat badan ideal teman-teman itu berapa dan apakah sekarang normal, kurus atau gemuk atau obesitas. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau kita lihat orang yang sakit itu rata-rata berat badannya turun berat badannya. Ya, contohnya mungkin ya kita kita eh, yang akan kita pelajari tadi ya tentang orang yang sakit HIV. HIV yang lainnya misalnya pneumonia apa itu sama. Pada prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi untuk mempertahankan berat badan dan komposisi tubuh yang ideal, yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, di gambar sini ini ada orang yang HIV tapi disertai dengan gizi buruk. Nah, kenapa dia bisa gizi buruk? Karena dia nafsu makannya menurun. Nafsu makan menurun otomatis dari tadinya normal berat badannya misalnya 50 kilo, itu bisa susut jadi 30 kilo, bisa seperti itu. Sehingga tinggal kulit sama tulang saja ya bentukan di luarnya. Nah, ini gimana caranya biar mereka bisa gemuk lagi? Nah, ini kita coba susun ya nanti menu-menunya ya. Terus syaratnya itu tadi energi harus tinggi. Energi harus tinggi artinya apa? Banyak banyak karbohidrat. Terus juga proteinnya juga tinggi. Proteinnya di kisaran 1,2 sampai 1,5 per 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Dihitung ya. Dihitung BB-nya ada berapa, terus nanti kebutuhannya 1,5 gram misalnya. Itu proteinnya. Bisa jadi dari lauk pauk, bisa dari lauk, daging, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan, boleh. Itu proteinnya, boleh hewani, boleh nabati. Terus lemak juga agak tinggi nih. Kebutuhan energinya berapa misalnya? Total energi adalah 2000 kalori misalnya. 2000 kalori berarti 200 sampai 500 itu dari lemak kalorinya. Ini bukan dari karbohidrat aja ya, dari lemak. Kalau karbohidrat berarti harus banyak tuh. Nasinya 2 piring misalnya, tapi kan mereka kenyangan ya. Ini lemak yang cukup, lemak dari minyak nabati bisa atau minyak hewani ya. Terus juga vitamin dan mineral yang tinggi 150% dari AKG. AKG itu adalah kecukupan gizi. Coba untuk tahu AKG lihat di bungkus makanan itu akan terlihat AKG-nya. Misalnya berapa energinya, berapa AKG-nya. Nah, itu ditinggiin vitamin dan mineralnya. Artinya kalau kita normal makan buah jeruk satu, kalau mereka harus 2 atau 1,5 gitu ya porsi. Misalnya pir 1 jadi 1,5, paya sepotong jadi 1,5 potong, 2 potong. Nah, itu. Juga cairan dan seratnya yang cukup ya. Apa gunanya? Yaitu agar tidak sembelit ya nantinya. Terus sembelit itu adalah susah BAB, keras gitu, keras. Nah, ini contohnya kalau dengan 2.300 kalori, misalnya seperti ini, pagi nasi, telur dadar, daging semur, timun, tomat iris, plus susu 1 gelas. Nah, ini nasi 1,5 gelas itu nasi nasi biasa ya, bukan yang ini, bukan yang lembek. Nah, terus telur dadar bikin 1 butir plus semur, daging. Jadi proteinnya 2 nih, dari telur sama dari daging. Terus dari buahnya, mineralnya bisa dari timun dan tomat. Untuk vitaminnya bisa dari timun dan tomat. Tambah susu 1 gelas. Jadi proteinnya tinggi nih, sama energinya juga tinggi. Lalu siangnya sama, nasinya sama, terus ada ikan dan ayam goreng.
plus ya, plus juga ada nabatinya, tempe bacem 2 potong. Ini tinggi protein juga. Untuk vitamin mineralnya dari sayur asam dan pepaya. Malam juga sama, di sini ada 2 macam protein, itu daging empal dan telur balado. Ini salah satu dari penyusunan untuk yang energi tinggi, kalori tinggi, 2.700 kilokalori per hari. Nah, selingannya bubur kacang, susu 1 gelas. Jadi susu totalnya berapa, 3 gelas ya sehari. Nah ini, boros nggak? Ya boros lah, tapi untuk sehat nggak apa-apa. Itu justru untuk meningkatkan ketahanan tubuh seseorang, ya, orang yang sedang sakit. Apalagi pas dirawat sakitnya HIV, HIV-nya yang sedang proses parah-parahnya, itu bisa. Nah, kalau untuk yang lunak, itu 2.000 kalori seperti apa? Nah, 2.000 kalori ini tetap tinggi energi tinggi protein, tapi di sini proteinnya adalah kurang lebih 93 gram, ya. Terus karbonya 264 gram, lemaknya 72 gram. Ini berbeda sama yang ini. Kalau ini proteinnya 100 gram, tinggi dia. Tapi ini juga sih mirip-mirip dikit lah ya. Lemaknya sama, karbonya agak tinggi yang ini nih, yang 700. Nah, jadi ini menu susunannya. Ya. Rata-rata proteinnya itu terdiri dari 2 macam lauk. Ya. Nah, itu aja mungkin teman-teman yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau bisa ada yang bertanya di grup, ya, nanti di YouTube, di komentar, hanya komentar gini aja, "Saya udah baca." Saya sudah menonton dan memahami. Terus nanti satu pertanyaan saja, bisa di luar topik ini ya, asalkan mengenai gizi dan penyakit infeksi, bisa ditulis di grup WA ya. Mulai kapan? Mulai siang ini aja jam 1. Kan kalian udah selesai nih acaranya jam 1. Jadi kalian coba buat satu pertanyaan di WA. Ya. Bagi yang bertanya itu akan punya nilai plus. Dan kalau yang absen itu di YouTube dengan komentar waktu itu absen, kalau ada yang bertanya itu akan dapat nilai plus. Ya teman-teman kejar nilainya yang bagus ya, minimal 95 lah gitu, ada 90. Jadi kalau dari nilai UAS dan nilai UTS-nya kalian kurang, itu bisa menolong dari nilai harian. Harian dari mana? Dari pertanyaan ya, seperti itu. Terus nilai absen juga sama. Absen walaupun sekarang kan nggak tatap muka, absennya dari mana? Ya dari YouTube tadi, itu jadi absen bagi saya. Baik, teman-teman sekalian, tadi acaranya semoga lancar ya. Maaf tidak bisa hadir, karena ini sedang bikin ini nih, bikin video ini. Kalau saya nggak bikin video, kan saya harus datang tuh ke sana. Tapi nanti nggak ngajar juga. Nah, jadi mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan semangat untuk belajar, ya teman-teman, jangan kendor semangat belajarnya. Coba motivasi adik-adik kelasnya agar jangan kendor semangatnya, walaupun mereka hanya 4 orang gitu ya, tapi coba dimotivasi adik-adik kelasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.